warahmatullahi wabarakatuh. Hai kerabat Relita dimanapun berada, terutama penonton channel YouTube Radio Relita FM. Saat ini saya akan berkunjung ke desa Poto Andaya, di mana di sini ada salah satu pesantren yang di atas puncak, dan kebetulan namanya juga adalah Pondok Pesantren Puncak Darussalam. Dan di belakang saya ini ada bagian Islamic Education City. Artinya di sini menjadi pondok, menjadi kota pondok pesantren di atas puncak ini untuk membimbing dan mendidik anak-anak didiknya. Dan pengen tahu keseruannya? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Untuk lebih tahu dan penasaran, yuk kita lanjut. Kita temui nanti pengurusnya dan juga bapak kiainya di dalam. Baik, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Puncak Darussalam yang berada di Dusun Gugudan, Desa Poto Andaya, Kecamatan Palengahan. Dan saat ini saya akan menemui Raden Kiai Haji Abdul Hanan Tibian selaku pengasuh Pondok Pesantren Puncak Darussalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ya. Saya dari Radio Relita FM. Iya ya. Akan berbincang-bincang langsung mengenai Pondok Pesantren Puncak Darussalam yang ada di Kecamatan Palengahan, Desa Poto Andaya ini. Iya. Iya. Pak Kiai mungkin nanti bisa langsung mengenalkan program-program yang ada di pondok pesantren ini, mulai dari berdirinya hingga nanti harapan-harapannya. Oh, insya Allah. Ya. Ya, silahkan mungkin sambil ini berjalan. Pak Yai, ini ya. Tempatnya berada di atas bukit. Oh ya. Seperti apa sih dulu sejarahnya sehingga mendirikan Pondok Pesantren Darussalam di atas puncak, Pak Yai? Iya. Begini, memang saya dulu ingin ingin menyendiri, dan awalnya saya bukan mau bikin pondok. Saya dulu pengennya ingin jadi bisnismen. Bisnis luar biasa. Ya, bisnismen. Dan sudah saya mulai ya di perdagangan, trading, ada juga finance sudah dimulai. Tapi pada 2007 kemudian ya ada sebagian masyarakat yang mau memondokkan. Awalnya saya tolak. Kenapa ditolak ya? Di sini pertama air kesulitan. Air kesulitan, dan saya sendiri memang kurang minat karena di Palengahan ini pesantren sudah banyak ya? Banyak sekali. Jadi saya janganlah tambah lagi lah pesantren ini. Iya. Jadi di Palengahan memang banyak pesantren besar-besar sudah pesantren besar-besar, dan ini jadi saya kira tidak perlu menambah jumlah pesantren lagi. Tapi ya kehendak Allah ya berbeda. Kemudian pada 2007 itu ada orang yang maksa sekali untuk memondokkan anaknya.
Dan saya merasa berdosa kalau ya walaupun ada alif lah pada diri saya kemudian dibutuhkan oleh orang dan saya tidak memberikannya. Jadi ya yang penting ya sudah menerima dengan keadaan yang belukar, seperti belukar dulu, masih belukar semuanya di sini. Mungkin bukit tak berpenghuni ya Pak Kiai? Bukit tak ada penghuninya. Di sini hanya saya sendiri. Bahkan menurut ada sebagian famili yang mengatakan saya dibuang di sini. Iya, seandainya ini bukan kehendak saya, kehendak orang tua atau mertua saya, mungkin saya dianggap dibuang. Ya, diasingkan lah seperti itu, dibuang lah karena ini tidak dibutuhkan, begitu persepsinya orang. Ya, tapi ini memang kehendak kami, jadi bukan karena dipaksa atau gimana. Yang menarik tadi ini dimulai dari bisnis Pak Kiai, bisnis, trading, ya, investasi dan sebagainya. Ya. Kenapa kok bisa beralih ke ingin mendirikan pondok pesantren itu? Nah, itu bukan dari keinginan. Jadi pertama dipaksa, ada orang yang maksa mau mondokkan, ya. Kemudian setelah itu sambil duduk aja di sini, ya, biar iya lebih rileks, biar lebih rileks. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya. Ya, jadi awalnya itu ada namanya Kemuntaha dari Pordepor membawa 4 orang sini mau mondokkan. Awalnya saya tolak, di sini tidak ada air, tidak ada air. Tapi beliau maksa, sudah tidak apa-apa, kalau air biar cari sendiri nih santri-santrinya. Yang penting diterima. Dengan fasilitas seadanya. Saya ya sudah gini, air wudhu dan minum saya tanggung, tapi air mandi biar cari sendiri. Jadi biar bagi-bagi tugas. Nah setelah itu deal, ya sudah dimondokkan di sini. Nah setelah itu saya tetap masih kegiatan bisnis saya jalan, alhamdulillah. Dan menurut saya kategorinya masuk kategori sukses. Bisnis jalan? Iya. Tapi juga jalan. Sementara pada waktu itu jalan, ya jalan. Nah, terus bertambah, otomatis intensitas saya untuk bisnis mulai berkurang. Terus dengan bertambahnya santri berkurang. Bahkan pada awalnya saya ingin mengusir ini karena saya masih tetap pikiran saya ke bisnis. Jadi anggap setengah mengusir lah orang-orang yang mau mondok. Di sini dimahalkan. Dimahalkan. Ya, fasilitas yang serba kekurangan. Ya yang tidak punya nama, kemudian mahal. Pada saat itu SPP-nya kalau tidak keliru 250 per bulan. Per bulan? Per bulan. Bukan per tahun ya Pak? Bukan per tahun, iya per bulan. Saya jumlah 1 tahun itu 825 dulu. 800 berapa begini. Iya, jadi tentulah yang mau mondok ke sini itu orang rasa-rasan, tapi ada tetap yang mau mondok. Mau mondok. Pertama kali nerima berapa santri lagi? Ya, tidak dibatasi, tapi kan orang dengan apa namanya pembiayaan yang agak besar itu dengan pendidikan yang belum terbukti itu kan hitung-hitung orang. Ya. Jadi ya biarin. Jadi ada yang dulu isi 5 satu kelasnya, ya 1 5, ada yang 7. Pokoknya ada yang kosong. Ada dulu kelas 1, kelas 2-nya kosong, kelas 3 yang ada. Pada 2007 itu masih numpang di Banyuanyar. MTS, ya izinnya numpang. 2010 kemudian bisnis saya mulai hancur. Ya. 2010. Tapi 2010 juga santri itu mulai banyak. Pada saat itu santri baru mencapai 50 orang. Yang biasanya itu paling 7. Berapa ya, paling banyak 10 lah. Seperti itu. Nah, pada saat itu, pada saat bisnis saya hancur, santri ini mulai terus berkembang.
Terus mulai 2010 itu saya mendirikan Yayasan Puncak Darussalam. Pondok pesantrennya. Pondok pesantren, dan kemudian saya mendirikan SMP Puncak Darussalam. Nah, dan setelah bisnis saya hancur satu persatu, kemudian sisa-sisa aset saya jual. Dijual semua. Dijual semua. Sudah saya berjanji untuk melayani ya hamba-hamba Allah Ta'ala ini. Jadi biar saya jadi pelayan saja. Pengabdian yang luar biasa. Iya, ya saya jual semuanya. Bahkan ada sampai sekarang tuh masih tersisa. Ya tapi ya sudah, saya tidak memikirkan uang itu. Jadi saya mau jadi pelayan, dan saya kemudian serius menggarap pondok ini ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi jalan ridho Allah Ta'ala, seperti itu. Kayak ini kan sudah berjalan kurang lebih 14 tahun ya? Iya, kira-kira. 2007. Iya. Nah, berapa sekarang santri yang ada di sini, yang nyantri ke sini Pak? 460 berapa begitu. Hampir 500 ya? Hampir 500 lah ya. Itu semuanya putra atau putra-putri? Putra saja masih. Oh, masih putra. Iya, masih putra saja. Untuk putri masih dalam rintisan. Ya, masih merintis. Untuk program-program Pak, selain tadi ada SMP Puncak Darussalam. SMA ya. Ada SMA juga. Iya. Ada SMA juga. Begini, di sini ada program pondok, ada program sekolah. Ya. Dua-duanya jalan. Iya, dua-duanya jalan, dan itu diusahakan terintegrasi dengan baik. Nah, di sini kemudian untuk program basic itu di sini ada metode baca kitab. Baca kitab kuning. Iya, metode. Ini yang mungkin lebih menarik, seperti apa ini Pak? Metode praktisnya Pak? Iya. Baca kitab kuning ini. Iya, itu awalnya saya oleh Kiai Banyuanyar selalu diminta untuk mengisi metode baca kitab. Pada saat itu saya masih belum punya metode secara tertulis. Jadi hanya metode praktis. Jadi yang dipraktekkan saya setiap hari mengajar santri. Jadi setiap kali, ini kami tidak punya pegangan, maka dari itu saya bikinlah pegangan itu. Setelah saya bikin buku panduan metode itu, kemudian saya launching pada waktu pemberangkatan guru tugas di Banyuanyar, dan responnya para PJGT, para pengasuh-pengasuh pemangku pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan itu sangat antusias sekali untuk dikembangkan. Baca kitab kuning ini ya? Metodenya. Iya, maka saya seriusi. Kemudian dibuatlah metode namanya Al-Iktisyaf. Al-Iktisyaf. Iya, Al-Iktisyaf. Jadi seperti itu. Ya dari situlah kemudian orang-orang itu banyak yang mungkin tujuannya ingin belajar langsung di sini. Ya, sama saya. Jadi pendorongnya. Jadi mulai 2010 itu memang titik tolak. Bisnis saya hancur satu sisi, tapi pondok jalan. Ya, berkembang. Sudah fokus ke pondok pesantren ya? Iya. Ketika bisnis hancur. Iya, ketika bisnis hancur saya menjadi fokus. Jadi saya sudah enggan untuk melakukan bisnis ini, itu sudah enggan. Memang saya tidak mau, Pak. Saya sudah mau fokus dengan pendidikan ini. Itu santrinya dari mana saja ketika sudah fokus ke pesantren? Ya, dari mana saja? Ya, dari luar Madura ada atau? Iya, kalau Madura semuanya. Kalau Jawa Timur itu ya mungkin hampir semua juga, dari Pasuruan ada, dari Surabaya ada, dari mana? Dari Situbondo ada, dari Bondowoso ada, dari Jember ada, dari Banyuwangi ada, Jawa Timur ya. Kalau dari Madiun ada, Kediri ada,
dari Jakarta, dari Bogor, dari Artinya di Indonesia ya, Nusantara juga ada lah. banyak ya, dari Kalimantan, dari Maumere, dari NTT juga ada. Termasuk Kalimantan dan NTT juga. Iya, Kalimantan Luar biasa. seperti Tarakan, Nunukan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian dari luar negeri ada, biasanya setiap tahun dari Malaysia. Hanya corona ini kemudian berhenti. Sudah Mungkin masalah. sambil jalan juga. Oh, Pak, ya. begitu? Bisa? 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 Ini kan cukup modern ya, saya lihat dari bangunan-bangunan yang ada di sini. Ini konsepnya seperti apa, Pak? Kok bisa seperti ini? Artinya ini kan di atas puncak, tetapi lihat bangunnya, wow, luar biasa. Ini gimana? Bisa diceritakan? Ya, saya melihat begini, bahwa tempat-tempat yang memasarkan keburukan itu kok bagus-bagus ya tempatnya. Seperti hotel. Hotel, ya tempat wisata yang mungkin menawarkan apa ya, ya banyak, pokoknya yang tempat-tempat yang menurut saya tempat keburukan, berbuat maksiat itu menyenangkan sekali. Nah kemudian saya menginginkan kemudian, oh hendaklah juga tempat pendidikan ini biar tidak terkesan kumuh, ya berantakan. Nah maka saya mulai berpikir, ini harus ditata dengan baik. Seperti itu. Ya awalnya berantakan juga, tapi terus berantakan. iya awalnya berantakan. Terus, dan menariknya juga ini kan tidak bisa dipungkiri di dunia globalisasi, modernisasi yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana menerima itu, Pak Kiai? Artinya mungkin dari sistem IT yang digunakan di sini seperti security, kemudian Dikunut, Enokut ya. iya, Enokut. Iya. Seperti apa, Pak Kiai? Ya, begini, memang masalah teknologi ini harus kita usahakan ya semaksimal mungkin untuk berkembang. Karena ini adalah sebuah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Harus diterima ya? Harus diterima dan harus kita kelola dengan baik. Sesungguhnya kita kewajiban sebagai khalifah itu bukan menolak realitas, tapi bagaimana mengelola realitas itu menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Iya. Respon masyarakat sendiri yang ada di sekitar sini seperti apa? Alhamdulillah baik. Semuanya Baik ya. menerima ya? Iya, karena kami selalu berusaha berinteraksi dengan masyarakat. Misalkan seperti laundry, itu tetangga-tetangga yang lakukan. Ini seperti kuli bangunan, makanya bangunannya modelnya agak tidak modern lah. Karena yang kerja itu tetangga. Iya, saya lebih suka. Yang desain Pak Yai sendiri. Iya, alhamdulillah. Yang memang sejak awal saya mulai konsepnya, ya. Di sini pekerja hanya kerja saja. Jadi, iya, hanya kerja saja. Jadi tidak mendesain. Ngomong-ngomong luas lahan yang ada di sini, Pak, ini luasnya berapa ya? Soalnya banyak bangunan-bangunan yang berdiri tegak di sini. Kira-kira 3 hektar. 3 hektar ya? Iya, kira-kira seperti itu. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas masjid juga ya, Pak? Iya, masjid belum selesai. Oh, belum selesai, masih dalam tahap pembangunan. Iya, belum selesai. Masih ada sedikit kendala. Pak Yai, mungkin juga Pak Yai bisa sampaikan. Ini kan sudah berjalan kurang lebih 14 tahun ya. Iya. Sekarang pasti sudah punya alumni-alumni. Seperti apa sih alumni-alumninya sekarang setelah lulus dari sini? Iya, karena di sini kan 2014 itu masih alumninya sekarang yang banyak masih sekolah, tapi ada sebagian kecil yang sudah berkeluarga. Jadi masih baru merintis memang. Jadi masih belum ketahuan jelas lah kemana arah alumni itu. Iya, karena walaupun dia kawin ya paling masih punya anak 1 begini. Tapi sebagian sudah ada yang melanjutkan, misal
ke perguruan tinggi, Pak? Oh iya, ada di Madinah, Luar biasa, ada yang luar mau, negeri ya? iya, ada yang mau ke Mesir, masih ini. Kemudian masih terkendala dengan adanya corona ini. Akibat corona juga Ya, Berdampak juga berdampak jelas itu. Apalagi hanya dunia pendidikan, negara pun terdampak dengan corona ini. Ya, mungkin juga bisa disampaikan, Pak. Ini kan bangunannya juga didesain Pak Yai sendiri, artinya ikut terlibat di desain lah. Nah, seperti apa itu Pak Yai, keterlibatan Pak Yai? Apakah ada keterlibatan orang luar untuk membangun desainnya seperti ini? tidak ada. Artinya Jadi, murni Pak Yai? Murni, jadi murni. Jadi menurut saya biar satu karakter. Biar satu karakter. Iya, satu karakter. Karena orang itu membawa karakter. Nanti kalau ada orang luar itu membawa karakter sendiri. Jadi paling saya hanya kalau ada orang yang punya keahlian nanya paling. Jadi kalau saya merasa cocok dengan pendapatnya saya ambil. Dari sisi pembelajaran Pak Yai, di sini kan pondok pesantren. Iya. Saya sempat baca browsing di situs Google ini, ada IICP. IICP ya. Iya. IICP ya. IICP ini International Islamic Class Class Program. iya. Itu gimana? Ya, itu begini. Awalnya saya itu tidak bermaksud untuk bikin program internasional, ya. Tapi saya ingin punya program khusus lah, istilahnya program khusus. Setelah program itu selesai saya bikin, saya mengundang teman-teman yang dari lulusan luar negeri, jadi orang-orang yang punya pemikiran tentang pendidikan yang maju, saya undang ke sini, kemudian saya diskusikan. Nah, setelah dari diskusi itu muncullah nama itu ya, IICP itu. Jadi, wah ini kelas internasional, kok saya dengan nama itu takut ya. Tapi sama teman-teman ya. Oh, internasional itu. Iya, iya. Kemudian sama teman-teman diyakinkan, oh ya sudahlah, bismillah, mari, siapa tahu ini adalah bagian dari doa kalian. Saya akan berjuang untuk ini. Waktu launchingnya pun saya tidak meyakinkan kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah pada pertama kali, walaupun launchingnya itu tidak meyakinkan, pendaftarnya itu sampai 9 orang. 9 orang? Iya, iya, karena biayanya itu separuh dari yang reguler. Separuh dari yang... Bukan separuh ya, 2 kali lipat. 2 kali. Iya. Lebih tinggi. Lebih tinggi, iya. Yang seperti biasanya. Iya, iya, 2 kali lipat. Pada saat itu 900, sekarang sudah 1.200.000 SPP-nya. SPP-nya. Iya, pendaftarannya sudah hampir 15 juta. 15 juta. Iya. Luar biasa. Iya. Hampir sama kayak masuk mau kuliah. Ya, kira-kira seperti itu. Memang naik setiap tahun. Setiap tahunnya. Ya, setiap tahunnya naik karena kita setiap tahun harus mempersiapkan sebuah program, perkembangan program yang itu membutuhkan biaya. Jadi biayanya juga cukup besar ya. Iya, biayanya juga cukup besar. Karena menurut konsep kami, sebuah perjuangan itu akan sukses harus ada 2 hal, yaitu sumber daya manusia dan sumber dana. Sumber dana. Iya, iya. Makanya wajahidu bi amwalikum wa amfusikum. Jadi amwal itu kita sumber dana, amfusikum adalah sumber daya manusianya. Itu harus seimbang, iya, seirama. Jadi itu tidak seimbang ya tidak jalan. Tidak jalan. Baik, Pak Yai juga ini ada di atas bukit. Tadi juga sudah direspon luar biasa sama masyarakat. Nah, harapannya seperti apa kepada masyarakat ini, masyarakat sekitar duduk? Ya, ya harapannya bahwa pesantren itu adalah bagian dari masyarakat. Artinya masyarakat harus terlibat untuk iya, masyarakat harus terlibat. Karena kita tanpa ada keterlibatan masyarakat, kita tidak punya makna. Karena ini untuk masyarakat, milik masyarakat, dan ini adalah calon-calon masyarakat yang akan kembali lagi, yang akan kembali ke masyarakat. Jadi ini kalau tanpa ada keterlibatan di situ, maka khawatir kita akan berjalan sendiri-sendiri dan kita tidak saling bersinergi. Nah, ini adalah sebuah masalah. Ini masalah.
Pak Yai, selain itu barangkali juga pesan dan harapan kepada para alumni, kemudian para santri yang masih nyantri di sini, dan ke depan seperti apa harapan? Iya. Intinya apakah akan difokuskan cukup ke salaf atau ke modern atau salaf semi modern atau seperti apa? Iya, sesungguhnya itu label itu menurut saya tidak terlalu penting. Yang terpenting itu adalah bagaimana pesantren ini bisa melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Jadi sesuai dengan kapasitasnya. Dan di sini program memang sementara sampai saat ini saya pernah diundang talk show di Jakarta tentang pondok pesantren salaf modern katanya. Iya, salaf modern. Kendati pun istilah itu sungguhnya saya baru tahu setelah saya diundang. Jadi ya, saya sendiri tidak punya istilah seperti itu. Saya hanya fokus bagaimana pondok ini punya peran aktif dalam membangun generasi bangsa di masa-masa yang akan datang. Karena kita punya tanggung jawab untuk itu. Jadi oleh karena itu, dan pesantren itu menurut saya memang harus berwawasan internasional. Artinya tidak meninggalkan salafinya, tetapi harus menerima modernisasi yang harus diterima. Iya, ini ada sebuah realitas kehidupan. Iya. Makanya dalam ada sebuah kata-kata, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Karena anak-anak ini nanti akan hidup di suatu masa yang tidak sama dengan saat ini. Intinya yang dulu dengan yang sekarang sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Jadi dengan tantangan yang berbeda, otomatis kita mendesain generasinya ya harus berbeda. Jadi, artinya harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Jadi karena di sini ada istilah ada sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita rubah. Ada sesuatu yang yang bersifat dinamis, ada sesuatu yang bersifat statis. Misalkan seperti ibadah bersifat statis, bukan karena kemudian dulu seperti itu sekarang mau dirubah. Tetap ini tidak boleh berubah. Jadi nilai-nilai seperti harus rajin sholat, senang terhadap kebaikan, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang lain. Ini adalah nilai yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, modernisasi kita ingin semodern mungkin. Bahkan di sini ya seperti sekarang kan sudah sistem keuangannya sudah menggunakan uang elektrik misalkan. Wah, ini luar biasa, ini menarik Pak. Ini seperti apa? Ini didigitalisasi ya? Iya, digitalisasi. Memang saya menginginkan semua hal itu nanti di sini sudah bersifat digital. Jadi sudah bersifat digital. Jadi orang daftar, orang bayar ini, bayar itu, dan semua kegiatan sudah digitalisasi dan juga sudah ikut perkembangan masa kini ya. Jadi sudah daftarnya bisa lewat internet seperti itu, dan orang-orang itu sudah bisa mengetahui kegiatan di Puncak Darussalam itu melalui website dan seterusnya. Ya. Tentu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti arus ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya. Iya. Tadi sudah disampaikan secara detail. Iya. Dari sejarah hingga harapan-harapannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Doanya. Ya. Makasih, terima kasih. Ya, itu dia tadi perbincangan dengan Raden Kiai Haji Abdul Hanan Tibian selaku pengasuh pondok pesantren Puncak Darussalam. Ini puncaknya di Pamekasan ya, bukan di Bogor. Di Bogor ya. Di Pamekasan juga punya puncak. Iya, tapi Darussalam. Darussalam. Iya, jangan
Jadi Puncak Darussalam ini harus diikutkan ini. Iya. Iya. Pondok Pesantren Puncak Darussalam. Iya. Mudah-mudahan pondok pesantren ini lebih maju Amin, amin. dan lebih besar lagi, Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak. Bermanfaat, ya.